Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sidang lanjutan Nadiem Makarim kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar hari ini. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Pemirsa, sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta siang ini. Sidang lanjutan, tim jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Makarim dan juga penasehat hukum. Sebelumnya, dalam eksepsinya, Nadiem membantah telah memperkaya diri sebesar 809,5 miliar rupiah dengan pengadaan Chromebook, yang mana ia juga membantah ada pembahasan pengadaan Chromebook dalam dia grup WhatsApp sebelum dia menjadi menteri. Nadiem Makarim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode tahun 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung menduga total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, Ismalia, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk sidang lanjutan Nadiem Makarim hingga saat ini belum dimulai karena memang sebelumnya sidang Makarim ini dijadwalkan pada pukul 10 pagi namun diundur pada pukul 1 siang nanti dan akan dimulai. Kita sama-sama akan mengawali atau kita akan sama-sama mengawal sidang lanjutan Nadiem Makarim dengan tanggapan jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi yang sudah disampaikan di hari kemarin dari pihak Nadiem Makarim, yang dimana kita tahu bahwa sebelumnya sudah dibacakan surat dakwaan terhadap Nadiem Makarim oleh jaksa penuntut umum dan Nadiem didakwa merugikan negara senilai 2,1 triliun dan juga memperkaya diri senilai 809,5 miliar. Dan pada sidang dakwaan pada hari itu juga langsung disampaikan eksepsi atau nota keberatan oleh pihak Nadiem Makarim, yang dimana mereka merasa keberatan dengan dakwaan dan merasa bahwa dikriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskan selama 5 tahun menjabat sebagai menteri pada saat itu, Yasmin dan juga Togi. Dan sampai saat ini memang masih tengah dilakukan persiapan dan nantinya sidang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor, yang dimana nanti sidang akan dimulai sidang akan digelar di ruangan Prof. Muhammad Hatta dan juga nanti akan diketuai atau akan dipimpin oleh Hakim Purwanto. Dan juga Togi dan juga Yasmin, selain nantinya kita akan mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum, nanti akan ada sidang lain, yakni sidang dari ketiga terdakwa lainnya, yakni Ibrahim, Mulyatsah, dan Sri. Nantinya kita akan mendengar juga keterangan saksi yang sudah disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Kembali ke Anda, Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih rekan Ismalia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali, Isma. Baik, di informasi lain, misal Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu. Heliana diperiksa sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri pada Rabu pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana pertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonannya sebagai anggota DPRD dan juga Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan klaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Ijazah apa? SLT. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah Ya, pemirsa, Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi.
Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Ya, Presiden umumkan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Presiden meresmikan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Produksi beras nasional melonjak tajam sepanjang 2025 hingga menembus 34,71 juta ton. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan menjadi fondasi utama menguatnya ketersediaan pangan. Presiden juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kondisi cadangan beras di gudang-gudang pemerintah. Tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni 3 juta ton. Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada. Swasembada pangan dicapai berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian swasembada pangan dalam 1 tahun masa pemerintahannya dari target sebelumnya selama 4 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, dalam momen panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo sempat mencicipi sejumlah makanan hasil panen. Ya, diantaranya mencicipi susu dari peternak sapi lokal dan juga melon hasil panen petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencicipi segelas susu dari hasil olahan peternak. Sambil menikmati susu, Prabowo juga berbincang dengan sejumlah peternak. Momen itu berlangsung saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mencicipi susu sapi lokal, Prabowo juga mencicipi hasil panen Betawi yakni buah melon. Prabowo tampak menikmati potongan buah melon di gerai petani buah-buahan. Prabowo juga sempat melihat-lihat gerai pangan yang berupa produk beras, benih padi, garam hingga gula yang dijajakan oleh para petani. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa Titi Soeharto saat hadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Ya, sapaan ini membuat suasana yang semula hikmat jadi riuh. Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyapa Titi Soeharto yang juga hadir dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat hari Rabu.
Sapaan Presiden Prabowo kepada Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Tepuk tangan hadirin menggema, diikuti respon Prabowo yang memancing tawa hadirin. Ketua Komisi 4 DPR RI yang saya hormati Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Tepuk tangannya kok panjang banget. Selain momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang menyita perhatian publik, acara panen raya juga menjadi momentum penting bagi pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan keberhasilan Indonesia atas swasembada pangan. Tanah yang subur. Ya, sementara itu pemerintah menanggung pajak penghasilan 21 periode 2026 untuk pekerja di 5 sektor padat karya tertentu. Hal ini dilakukan guna menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun 2026. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu pada 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Insentif ini menyasar pekerja di 5 sektor usaha yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, kemudian pariwisata. Fasilitas PPh 21 DTP berhak diterima pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah 10 juta rupiah per bulan. Sementara bagi tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata Rp500.000 per hari. Bagi pegawai tetap berhak menerima insentif apabila memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai terkait bukan penerima insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diketahui sebelumnya aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tiang monorail terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said akan segera dibongkar. Jangan kemana-mana, Ayu Sudai akan segera kembali.